Oke, halo semuanya, selamat malam. Jumpa lagi di channel saya, ya, di mata kuliah Web Design. Hari ini kita akan belajar tentang Flexbox ya, pada CSS ya. Jadi Flexbox ini akan memudahkan kita untuk membuat sebuah tata letak yang responsif, yang fleksibel, tanpa menggunakan float ya, property float ataupun positioning pada CSS. Jadi kita akan langsung praktekkan saja untuk membuat sebuah Flexbox CSS. Jadi saya mulai dengan membuat sebuah folder baru. Di sini saya berikan nama Flexbox. Oke, kemudian pada Visual Studio Code saya open folder ya teman-teman, ataupun file open folder boleh ya. Lalu cari folder Flexbox tadi. Oke, sekarang sudah masuk ya pada ini, kemudian saya trash ini. Nah, di sini teman-teman buat sebuah file baru namanya index.html. Nah, jadi teman-teman, di sini kita akan belajar tentang Flexbox. Nah, untuk menggunakan model Flexbox ini kita harus membuat sebuah kontainer ya, ataupun kontainer itu kan bahasa Indonesia adalah wadah ya. Jadi kita butuh kontainer. Nah, sekarang kita akan buat kontainernya ya teman-teman ya. Di antara body saya buat sebuah div dengan kelas ya, kelas. Nah, oke. Namanya, sorry, saya bukan namanya kelas ya, tapi namanya adalah flex saja. Flex container ini. Lalu teman-teman di sini di dalam flex containernya saya tambahkan beberapa div ya. Jadi saya berikan angka 1 gini. Lalu saya berikan div 2. Lalu ada div isinya 3. Oke, teman-teman kalau mau melihat hasilnya silakan buka indeks HTML-nya. Ya, kemudian kita lihat hasilnya adalah angka 1, 2, dan 3 seperti ini. Ya, kita balik lagi, kita tambahkan di antara head dan head kita tambahkan sebuah style. Ya, ataupun kalau teman-teman tidak mau menambahkan secara internal, kita bisa membuat sebuah folder di sini ya, folder CSS. Kemudian saya buat nama dengan style.css. Oke, lalu di sini saya linkkan link. Oke, href nama foldernya ya. Tabnya adalah text atau CSS. Lalu relnya adalah style sheet. Oke, saya tutup ya untuk ininya. Jadi sekarang sudah ngelink ke sini ke CSS-nya. Jadi silahkan buat sebuah kode CSS ya. Di sini ada flex container. Oke. Karena ini kelas ya. Jadi kalau kelas pakai titik ya, seperti biasa. Ini flex container, ini kurung buka, kurung tutup. Nah, di sini untuk propertinya untuk menggunakan flex, jadi tinggal pakai display kita isi dengan flex. Lalu untuk memudahkan teman-teman, saya akan pakai background color di sini ya. Saya pakai warna sedikit biru. Oke ya. Kita lihat di sini kalau kita reload. Nah, di sini ada biru di sini. Nah, ini udah flex ya. Berarti teman-teman udah ada flex di sini. Angka 1, 2, 3 yang tadi ke bawah, dia jadi pindah secara horizontal ya, bukan vertikal. Nah, biar lebih enak, teman-teman, untuk div-nya di sini. Nah, div-nya kita mungkin bisa kasih kelas gitu ya, misalnya box gitu ya. Kita berikan sama ya. Saya berikan box juga. Di sini juga saya berikan kelas box juga. Kelas box. Nah, di sini karena di sini sudah ada kelas box, jadi saya tinggal berikan style pada kelas box tersebut. Dengan background colornya saya berikan warna misalnya sedikit apa nih? Warnanya mungkin koral gitu ya.
Oke, lalu saya berikan margin. Jarak antar boxnya saya ukur 10 pixel ini. Lalu paddingnya saya berikan ukuran 20 pixel biar agak tebal, dan untuk fontnya, font size-nya saya berikan ukuran 30 pixel. Oke ya. Jadi teman-teman, kalau kita ngelihat di sini flexbox-nya untuk background warna biru ini untuk div yang sudah saya berikan kelas box ini sudah sejajar gini ya. Jadi kalau saya kecilkan gini, dia akan tetap stabil gitu ya teman-teman ya. Stabil ya. Ya, saya panjang pun dia akan secara width-nya itu terlihat otomatis gitu ya. Nah, kita coba untuk flex ini contoh sederhananya seperti itu. Jadi tata letaknya itu menjadi sebuah hal yang fleksibel. Jadi ini adalah kontainernya, wadahnya, ya. Ini adalah untuk itemnya ya. Maka saya berikan kelasnya adalah box. Nah, biar lebih paham teman-teman, kita akan kenalan dengan lebih dalam lagi tentang si flex container. Jadi si flex container ini adalah sebuah wadah ya yang dapat diatur propertinya. Nah, di sini di flex container ada beberapa yang bisa kita gunakan propertinya, ada flex direction ya. Nanti di sini di bawah ini kita bisa misalnya ada flex direction, ada flex wrap, ada flex flow, ada justify content, ada align item dan align content. Nah, saya akan perjelas dulu tentang flex direction. Jadi untuk menambahkan flex direction, kita cukup memberikan properti flex direction. Nah, di sini flex direction ada beberapa macam. Ada kolom reverse, kebalikannya, ada row reverse, inherit, initial, dan unset. Nah, yang paling sering digunakan adalah kolom. Ya. Ketika kita menggunakan kolom, berarti nilai kolom itu menumpuk item itu secara fleksibel, secara vertikal, ataupun dari atas ke bawah. Nah, kita coba lihat. Nah, ya, dari atas ke bawah ya itemnya. Gitu. Lalu untuk kolom selanjutnya adalah row gitu ya. Tadi ada kolom, ada row gini. Saya coba row. Ya, ada row. Ya, coba reload. Jadi kalau row secara default gitu ya, defaultnya adalah row. Jadi baris ini menumpuknya secara horizontal dari kiri ke kanan. Tapi kalau tadi saya ganti kolom berarti vertikal ya, dari atas ke bawah. Nah, teman-teman, kita bisa gunakan di sini kolomnya, kolom reverse. Ya, kalau kolom reverse yang terjadi adalah terbalik ya, 3, 2, 1. Ya, kalau kolom saja, ini, jadi angkanya 1, 2, 3. Nah, ini tinggal teman-teman kalau mau pakai kolom berarti secara vertikal, row itu horizontal. Kalau mau kebalikannya tinggal di reverse saja. Nah, selanjutnya ada yang namanya flex wrap ya. Apa itu flex wrap? Flex wrap itu merupakan sebuah properti apakah item itu harus dibungkus atau tidak. Cara menggunakan flex wrap ini kita bisa gunakan di kontainernya ya, karena kita masih bahas kontainernya. Oke, sebagai contoh, saya tidak akan gunakan flex direction-nya, saya pakai flex wrap ya di sini. Di sini flex wrap kita bisa pakai wrap. Kita reload. Nah, sebagai contoh ini kalau ini 3 ya, biar lebih jelas di sini indeksnya saya tambahkan menjadi perbanyak ya. 6, 9, 12 ya. 3, kemudian 4, 5, 6, 7. Nah, 8, 9, 10, 11, dan 12. Oke, di sini ya. Jadi saya udah punya 12 div dengan kelas box. Jadi kalau kita gunakan flex wrap ya. Nah, ini saya coba ini dia akan turun ke bawah ya. Nah, dia seperti itu. Ya, kalau pakai flex wrap. Nah, kalau pakai no wrap gimana? Pakai no wrap. Kita cari perbedaannya apa gitu ya. Oke, di sini. Nah, dia akan ke
potong gitu ya. Jadi dia kalau no wrap berarti dia akan keluar dari kontainernya. Nah, selain itu, oke saya kecilin aja ya biar enak ya di sini. Oke, biar terlihat. Oke. Sekarang kita lagi bahas tentang wrap. Nah, di sini ya. Ini pakai yang wrap. Nah, kalau yang wrap reverse di sini ya. Jadi kalau kita reload dia akan kebalik tuh. Nah, posisinya dibungkusnya secara terbalik. Oke ya, itu cara penggunaan dari si wrap. Lalu untuk flex selanjutnya di kontainer kita kenal dengan yang namanya flex flow. Nah, flex flow ini digunakan sebagai properti yang untuk disingkat atau shortcut ya. Jadi untuk flex direction dan flex wrap. Ya, jadi misalnya saya gunakan flex flow. Di sini kita pakai flex direction-nya row, lalu dia wrap. Nah, gini. Oke ya, 1, 2, 3. Itu jadi nah, kalau mau saya ganti kolom di wrap gitu ya. Jadi seperti ini. Kurang lebih seperti itu ya, teman-teman. Nah, jadi flex flow ini merupakan shortcut ya. Shortcut ketika kita ingin memadukan antara flex direction dan si flex wrap. Lalu selanjutnya kita akan kenal dengan yang namanya justify content. Jadi si justify content ini juga sering kita gunakan ya teman-teman. Nah, kita gunakan untuk menyelaraskan item secara fleksibel. Dan untuk properti ini ada beberapa macam ya, ada center. Nah, kita coba pakai center dulu. Ya, kita cari lot. Nah, center berarti dia posisinya ada di tengah. Nah, ini biar ini kita gunakan kebanyakan ya, jangan 12. Jadi saya komentarin ini dulu jadi biar 3 ya. Oke. Nah, sekarang karena saya menggunakan justify content center, maka item-item yang di sini di dalam kontainer dia berada di tengah-tengah. Itu kenapa? Karena saya menggunakan justify content-nya adalah center. Nah, ketika saya menggunakan flex start ya di sini, maka dia berada di sini. Lalu kalau saya menggunakan flex end, nah dia akan berubah ke bagian akhir. Nah, itu. Atau kita juga bisa menggunakan justify content seperti space around gitu ya. Coba-coba. Nah, seperti ini ataupun space between gitu ya. Nah, teman-teman coba-coba. Nah, kurang lebih seperti ini. Lalu ada juga oh ya, cukup ya. Jadi ada center, ada flex start di sini, flex end di akhir, ada space around dan space between. Ini akan sangat berguna banget ketika nanti teman-teman ingin meletakkan sebuah tata letak tampilan konten-konten kalian. Itu justify content. Lalu selanjutnya ada align item ya yang digunakan untuk menjelaskan item secara fleksibel. Oke. Jadi sebagai contoh di sini saya komentar lagi ya. Jadi saya contohkan untuk height-nya. Height-nya saya atur jadi 200 pixel di sini. Lalu, teman-teman, di sini saya tambahkan align item. Align itemnya misalnya center dulu ya. Oke, saya reload. Nah, jadi kalau tadi itu secara horizontal ya, kalau justify content, tapi kalau align item, teman-teman bisa melihat rongganya itu di sini. Nah, tengah-tengahnya itu di antara secara vertikal. Nah, kita coba flex start. Flex start. Oke, di atas. Kalau flex end pasti di bawah ya. Nah, di sini gitu ya. Lalu juga bisa pakai stretch gini. Kita coba ya, dia akan memanjang. Lalu juga bisa yang pakai baseline. Nah, lebih seperti itu. Itu penggunaan dari si align item. Lalu selain itu ada namanya align content ya. Kalau tadi align item, sekarang ada align content. Nah, perbedaannya adalah digunakan untuk menjelaskan garis secara fleksibel. Contohnya, nah height-nya saya tambahkan jadi 600 pixel gitu ya. Lalu flex wrap-nya saya aktifkan jadi wrap. Oke, di sini. Lalu di sini bukan align item ya, tapi saya tambahkan align content. Align content. Nah,
kita coba pakai yang space between dulu. Nah, di sini karena pakai wrap saya bungkus gitu ya. Kemudian saya pakai space between seperti ini. Misalnya saya ganti jadi center. Nah, dia posisinya ada di sini. Kontennya ya. Kemudian kita juga bisa pakai stretch ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi dia akan bekerja si align konten ini ketika kita menggunakan flex wrap ya, teman-teman ya. Lalu kita coba pakai flex start misalnya. Dia akan di atas, kalau flex end dia akan ke bawah. Gitu ya, teman-teman ya. Itu untuk align konten. Nah, biar teman-teman bisa melihat perbedaan antara si align konten ini, saya akan aktifkan kembali yang ininya. Nah, biar lebih jelas ya. Nah, oke. Nah, ini align kontennya misalnya saya tambahkan center. Ini. Nah, di situ. Ya, jadi dia akan di tengah dan dia itu akan nge-wrap gitu ya. Jadi kalau mau menggunakan align konten, pastikan menggunakan flex wrap di situ. Nah, untuk menggunakan bagaimana cara kita menaruh pada pusat antara kontainer ini, kita bisa menggabungkan antara align item dan justify content. Namun saya akan gunakan flexbox-nya saya nonaktifkan dulu. Nah, saya akan gunakan box 1 tuh biar berada di tengah-tengah gitu ya. Ini masih di sini. Jadi saya tinggal gunakan yang namanya align item di sini ya. Align itemnya saya gunakan center. Lalu justify kontennya saya juga harus buat center. Oke. Oke. Ya, jadi dia berada pas banget di tengah-tengah ya. Ini biasanya sering digunakan ketika kalian mau meletakkan sebuah logo pada tengah-tengah tampilan layar website. Nah, ini contoh ini cocok banget untuk teman-teman yang ingin menaruh seperti logo gitu ya pada laman website gitu ya. Nah, selain kita belajar tadi tentang flex container di mana memiliki beberapa properti seperti flex direction, flex wrap, flex flow gitu ya. Ada justify content, ada align item dan align content. Dan teman-teman bisa menggabungkan antara keduanya. Kita juga bisa memanipulasi untuk flex itemnya. Jadi kalau tadi kontainernya, nah sekarang kita bisa memodifikasi konten itemnya. Caranya adalah sebagai berikut. Oke, saya akan ini dulu ya, komentarin. Jadi biar apa namanya? Yang aktif kita pakai 4 aja deh, 4 ya. 4 dulu. Oke, saya punya 4 box di sini ya. Posisinya adalah defaultnya adalah flexnya ada wrap ya dari secara horizontal. Nah, sekarang saya akan gunakan child elementnya atau itemnya. Nah, jadi dari 4 di sini, 4 kotak ini bisa kita manipulasi untuk flex itemnya. Nah, propertinya yang bisa kita gunakan ada order, ada flex growth, ada flex shrink, ada flex basis, ada flex biasa, dan align self. Nah, sekarang kita akan belajar tentang order. Ya, jadi order. Jadi untuk order, jadi saya harus tambahkan si style-nya di sini ya. Saya tambahkan satu style ya. Dimana ordernya adalah misalnya saya kan defaultnya adalah ordernya 1, 2, 3 gitu ya, seperti ini ya. Nah, saya copy dulu ya, saya copy. Oke ya, saya copy dulu. Jadi ada ordernya 1, 2, 3, 4 gitu ya. Oke. Dan sekarang karena kita mau menggunakan order, jadi saya harus menggunakan align itemnya stretch. Nah, seperti ini. Oke, gini. Nah, ini masih ordernya masih tetap. Nah, sekarang saya akan tukar jadi 3 ya. 2 misalnya, satunya di sini.
Saya reload. Nah, di sini item ketiga dia berada pada posisi ke depan. Ya, item 2 posisi kedua dan item yang isinya konten 3 dia berada di posisi 1. Lalu untuk 4 tetap di 4. Ya. Jadi seperti ini ya. Jadi untuk item 1 berada di posisi ketiga. Nah, ini 1 berada di posisi ketiga, 2 tetap kedua. Untuk yang 3 nih berada pada posisi ke 1. Itu penggunaan dari ini ya, dari order property ya, dari si flex item. Nah, lalu teman-teman ada contoh lain ya, misalnya di sini kita bisa gunakan yang namanya flex grow ya. Ada yang namanya flex grow. Jadi misalnya saya punya 3 box di sini ya, saya tidak akan gunakan ordernya, saya tidak akan gunakan ya. Saya akan gunakan untuk style bukan ya. Jadi saya akan gunakan flex. Flex namanya adalah flex grow. Nah, jadi saya akan menggunakan flex grow misalnya ini 1. Sini flex grow-nya 2 gitu ya. Dan sini flex grow-nya 1. Oke, kita reload teman-teman. Nah, di sini. Nah, ada perbedaan ya teman-teman bahwa yang 1 ini 1, 2 itu 2 kali dari ini ya. Misalnya ini kita jadikan 8 gimana? Kita coba ya membesar ya. Jadi ini 8 kali dari 1 dan 3. Kenapa? Karena 1 dan 3 itu 1. Nah, ini saya coba ganti 2. Nah, oke. Jadi yang 31 yang box kedua itu 8 dan yang 1 itu flex grow-nya 2. Itu ya untuk menggunakan flex grow. Lalu kalau untuk menyusutkan, kalau tadi menggrow-kan, sekarang untuk menyusutkan box-nya kita pakai flex shrink. Ya, pakai flex shrink. Nah, misalnya yang ini saya tidak pakai style untuk flex itemnya, tapi yang ini saya gunakan flex shrink. Flex shrink 0. Oke. Oke, saya reload. Oke, di sini. Flex shrink ya. Jadi untuk memperjelasnya saya tambahkan lagi biar lebih banyak. Sorry. Dari sini ya, dari sini. Oke. Banyakkan. Saya cukup sampai sini. Oke. Terlalu banyak juga. Nah. Kita bisa pakai yang namanya flex shrink. Nah, flex shrinknya coba saya jadikan 1 gitu ya. Oke. Nah, ini kenapa tidak terjadi? Karena di sini ya, teman-teman, di sininya hanya ada 6. Oke, misalnya saya tambahkan jadi nah, di sini sudah ada flex box. Shrinknya jadi 0 gitu ya, jadi 0. Sorry, kebanyakan. Oke. Kita besarkan, dia akan menyusut nih, lebih kecil gitu ya. Jadi tampilannya lebih menyusut untuk yang kedua. Nah, di sini ya. Kita oke. Flex container. Oke. Itu untuk penggunaan dari si flex string. Kemudian ada juga flex basis ya. Kalau flex basis berarti di sininya tinggal diganti. Contohnya adalah basis. Misalnya saya kasih ukuran 300 pixel. Gini ya. Kemudian saya reload. Ini masih belum bekerja. Oke, jadi sebentar. Oke. Bentar ya, CSS flex
box string. Nah, jadi sebetulnya untuk flex bus ini adalah 300 ya. Cuman di sini mungkin ada sedikit trouble sedikit ya teman-teman ya. Sebentar. Flexbox ya. Saya buka modul saya dulu. Di sini flex item, kemudian saya cari shrink ya. Oke. Flex, betul ini align itemnya adalah stretch. Untuk flex stringnya, nah, coba saya hapus di sini. Jadi saya langsung perbesar ya teman-teman ya. Oke, ini tidak berefek ya teman-teman ya, tidak berefek untuk flex string. Nah, ini ya perbedaannya. Jadi dia lebih besar sedikit. Oke, kita coba pakai yang 500. Oke. Oke, ada perbedaan di sini. Jadi yang dimaksud dengan flag basis, jadi si box 2 ini dia akan bitnya dibikin 500, sedangkan yang lainnya itu akan menyesuaikan. Tadi yang masih belum bisa flex string ya. Masih coba kita coba lagi. Flex stringnya 0. Oke. Oke ya. Oke, berarti kita tambahkan 2 lagi. Ya, ini teman-teman silakan dicoba-coba ya biar nanti lebih paham gitu ya tentang flex string. Oke. Flex string ya. Ini masih belum bisa ya. Jadi untuk flex stringnya 0 ya, kita coba pakai yang flex stringnya 1 gitu ya. Kita coba save dulu ya. Oke. Nanti saya akan coba cari lagi ya untuk flex string ya. Nah, selanjutnya untuk flex ini kita kenal dengan flex property. Jadi untuk flex property ini bisa digunakan untuk mempersingkat antara flex grow, flex string dan flex basis. Jadi kita bisa gunakan di sini ya, tinggal flex saja ya tanpa string di sini ya, tinggal flex gitu, tinggal misalnya karena saya akan menjalankan flex basis jadi tinggal 0 0 terus misalnya 300 pixel. Ini. Nah, di sini dia akan manjang. Misalnya dia 0 gitu ya. Jadi seperti ini ya. Jadi misalnya flex grow-nya 2 gitu. Coba-coba aja. Nggak berfungsi ya. Flex grow. Kalau flex grow kita buat 1 terus 5 misalnya. Nah, ini tidak bekerja juga ya. Untuk flex grow. Nah, ini karena kebanyakan ya di sini ya. Saya coba di sini kan karena kebanyakan. Nah, ini jadi si duanya grow-nya lebih tinggi karena saya tambahkan 5 sisanya ya. Jadi memang sangat berpengaruh ya. Makanya kita bisa gunakan flex wrap gitu ya. Flex flow itu digunakan. Nah, misalnya ini kita buat 0. Nah, flex ring-nya seperti ini kita coba. Oke. Kemudian 5 gitu ya, kita coba. Nah, jadi memang si flex string gitu ya, flex string ini khususnya dia akan bekerja ketika konten itemnya ini akan bekerja sampai full gitu ya. Kalau untuk flex string ya, jadi memang kalau flex basis sama flex grow itu kan jadi jelas ya untuk itu. Lalu juga ada yang namanya align self. Nah, align self ini digunakan untuk meratakan item yang dipilih di dalam sebuah kontainer. Nah, sebagai contoh saya punya flag kontainernya di sini saya nonaktifkan. Ya, lalu untuk height-nya saya buat ukuran 200 pixel. Ya, di sini. Oke, kita coba dulu
Nah, seperti ini ya. Oke, 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 oke. Nah, di sini saya tidak akan gunakan style ini, tapi saya akan gunakan align. Mana nih? Stylenya saya akan gunakan dengan align self, dia center. Oke ya, kita coba. Nah, dia sekarang berada di tengah-tengah ya, teman-teman ya. Karena dia sudah saya atur dengan align self center. Lalu juga bisa kita gunakan misalnya flex start gitu di atas, lalu ada flex end. Kita coba-coba. Nah, di bawah. Itu untuk align self ya, teman-teman ya. Jadi memang beberapa manipulasi antara flex item dan flex container itu bisa kita gunakan dan kita sesuaikan dengan kebutuhan ya, teman-teman ya. Memang kadang-kadang ada yang bisa, ada yang nggak bisa gitu ya. Jadi tapi ini memang sebuah trik-trik atau properti yang bisa kita gunakan dalam membuat sebuah layout website. Nah, ini kadang-kadang tidak semuanya itu kita harus pakai, enggak ya, tapi memang disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Oke, untuk tutorial tentang Flexbox ini saya rasa cukup ya. Nah, kita akan pelajari lebih dalam lagi tentang Flexbox ini untuk studi case pada materi-materi kuliah berikutnya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di seri tutorial web design berikutnya.